masih punya waktu sekitar setengah jam untuk sesi ini. Silakan Pak Joko Abumanan. Baik, terima kasih. Izin. Selamat siang, Pak David. Siang, Pak Horas. Joko. Salam. Baik, Pak. Ini bagus sekali. Saya kebetulan tahun 2014 bersama Pak Nur Pamunji itu mendirikan namanya Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap. Ya, jadi PPLS saya yang meresmikannya Pak Menteri SS ya, Sudirman Said. Nah, pada waktu itu memang kita berangan-angan. Masih saya waktu itu pasang solar panel 300 watt peak ya. Baru kecil lah, 6 panel gitu. Kemudian kita bersama teman-teman mendirikan perkumpulan ini. Yuk kita galakan. Sekarang udah sangat luar biasa. Tapi memang terus terang tantangannya luar biasa juga. Pada waktu itu masih offset 1:1. Ya, sekarang udah terbalik dan terjungkir balik lah seperti itu ya. Nah, Permen SDM yang baru itu sudah mensyaratkan penggunaan namanya two-way system. Saya pernah ke sistem dispatchernya di mana di Australia, dia sudah menggunakan AMI, betul. Jadi dispatcher itu mengatur sampai ke meter ke pelanggan. Dia tahu berapa pelanggan listriknya mati, dia tahu. Ya. Itu waktu itu saya ke Queensland sama ke Melbourne ya. Nah, begini Pak, tulisan saya itu kalau kita menggunakan PLTU ya, itu satu MBH batu bara itu menghasilkan emisi hari ini kalau dia PC sekitar 1,2 ton CO2 kita lepas ke gas rumah kaca ya. Dan sampai listriknya 1 MBH itu kira-kira hanya 0,3. Ya, artinya efisiensi daripada PC itu berapa sih? 40% ya. Yang paling baik yaitu ultra super critical itu masih 44-45%. Belum susut di jaringan. Sampai di rumah yang dipakai pelanggan itu kira-kira hanya 30% dari emisi yang dilepas oleh PLTU. Artinya saya sangat setuju distributed generation ini, terus terang aja ya. Distributed generation sekarang berkembang yang namanya tadi Bapak katakan virtual power plant ya. Jadi virtual power plant ini udah banyak kelompok-kelompoknya. Ya artinya mereka juga bisa menyewakan baterai. Aslinya dihargailah investasi baterai maupun investasi solar panel yang katakanlah distributed generation. Mulai tanggal 5 besok, Pak, kita senang nih. Kita di perkumpulan bilang, ini tanggal 5 besok ini langkah kita nih. Karena semua pelanggan PLN 3.500 kena PPN 12%. Harga makin mahal. Artinya saya memakai listrik komunal tidak perlu kalau saya mengistilahkan punya istri 2, kita buatlah istri masing-masing. Istri PLN 1, istri pakai PV, pakai baterai 1. Itu udah cukup berimbang ya. Jadi mulai tanggal 5 Januari besok, orang semakin gencar ini. Bukan melihat daripada green-nya, tapi melihat dari pricing-nya. Ya, pricing-nya itu akan berimbang lah. Mulai besok tanggal 5, pakai listrik 1 kWh pelanggan 3.500, kalau dulu hanya R3, sekarang R2 3.500, langsung harganya tarif naik 12%. Kalau hari ini 3.500 itu kira-kira 1.900 tambah 12%, ya di atas Rp2.000 lah. Masih worth it lah, masih worth it Pak, masih worth it. 10 sen masih bisa lah pakai baterai ya, baterai yang 96 volt atau lebih. Itu saya pikir suatu langkah yang luar biasa ya. Jadi memang kita ini negara Kanoha ini harus dipaksa oleh begitu baru jalan. Jadi kita nggak akan keluar insentif, yang ada adalah suatu kondisi seperti itu Pak. Nah, terus terang namanya storage ini berkembang luar biasa. PHS, kemudian kimia, hari ini keluar namanya carbon storage system ya, CO2 capture itu bisa dijadikan sebagai storage yang akan harganya bersaing. Dan ini saya lihat di China sudah mulai namanya carbon storage system ya, CSS ini, dan dipakai
bagaimana mengutilize CO2 yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit fosil ini bisa dijadikan storage. Kenapa? Karena memang koefisien muainya daripada didihnya daripada karbon ini rendah itu. Nah, kami pun hari ini Pak, mohon maaf, ini ditawarin yang namanya residential steam storage, ya itu dari Kanada, ya artinya mereka sudah berpikir, yuk virtual power plant itu suatu keniscayaan akan terjadi, ya walaupun negara Konoha ini bikin sini nggak boleh, situ nggak boleh, tapi saya lihat Pak David akan banyak di kita ini muncul memberi gagasan-gagasan luar biasa dan mau tidak mau akar rumput ini akan tumbuh Pak. Ini luar biasa. Terima kasih pencerahannya ya. Memang kita ngelihat dan saya bisa promosi, kita ada produk yang namanya floater ya, floater buatan anak negeri ya, sedang diuji di ITB ya, floater ITB kemarin sudah kita coba di Cirata, dibandingkan dengan yang punya Cirata sekarang baja rusak luarnya, kita sedang kerjasamakan ya, buat anak bangsa ini kita uji di ITB ke sana. Artinya terima kasih informasi, selama ini kita hanya beraninya di danau-danau, sekali lagi kita akan coba itu di floater seperti yang buatan Cimahi itu dia pasang di laut di Teluk Bali itu ya, untuk sebagai kayak HDPE lah seperti itu materialnya ya. Ini luar biasa pencerahannya ya, dan saya yakin di bendung apapun akan berkembang. Nah, cuman satu lagi nih, ini dengan ketentuan TKDN, wah, kita dikunci nih hanya 5 pabrikan di Indonesia. Trina, harganya akan bersaing nggak dengan yang Bapak paparkan tadi? Ya, kita hari ini udah sangat tahu berapa pricing EPC cost daripada katakanlah Sunji ya seperti itu. Ini dengan Trina ini bersaing nggak? Nah, ini jangan sampai kan Trina yang kerjasama dengan Indonesia Power maupun yang di Batam itu menjadi mahal, jadi tidak menarik. Demikian, terima kasih. Itu pencerahannya. Demikian Pak David. Baik Pak Joko. Silakan Pak David, itu ada pernyataan dari Pak Joko, ditanggapi silakan. Baik, terima kasih Pak Joko Abumanen nih, luar biasa nih. Saya pikir ini ya, saya mengikuti beberapa webinar, semangat Pak Joko ini luar biasa emang. Terutama untuk mendorong TKDN tadi ya. Dan saya sangat setuju sebetulnya. Saya kalau ketemu dengan orang Australia, saya suka canda sama mereka gitu. Kalian tuh nggak pinter-pinter amat, ilmunya apa sih? Saya bisa tiru apa ilmu kalian, saya bilang. Orang Indonesia bisa tiru lah gitu. Cuman kami nggak punya duit, itu aja bedanya. Jadi saya inilah senang sekali mendengar komentar dari Pak Joko Manan, dan betul bahwa kita harus memulailah untuk yang terapung di laut, karena laut kita itu yang paling aman di dunia. Saya ketika membuat paper ketiga, pemetaan potensi terapung itu, dalam hati saya berpikir, saya waktu kecil itu suka mendengar lagu yang nenek moyang kita seorang pelaut gitu ya. Saya sebetulnya nggak heran kalau lihat kota tadi gitu. Laut kita itu aman kok gitu. Jadi main-main di laut mungkin nenek moyang kita itu santai-santai aja gitu ya. Beda kalau dia main-main di Laut Cina Selatan gitu. Dihantam badai gitu ya. Jadi saya pikir cerita-cerita lalu itu pun ternyata secara saintifik bisa dijelaskan, dan konteks ke transisi energi saya pikir terapung di laut itu menjadi salah satu ini ya, mungkin solusi gitu ya. Kalau enggak, katakan sulit menemukan lahan untuk pembebasan menaruh PLTS berbasis ini ya, ground mounted atau land based gitu ya, maka terapung di danau mungkin pun nggak banyak gitu ya, sehingga laut kita betul Pak. Dan kalau memang teman-teman di ITB bisa memproduksi floaters yang tahan korosi dan berbiaya murah, saya yakin sebetulnya biayanya itu secara sistem akan kira-kira $0,5 per watt kalau saya hitung-hitung. Saya pernah menghitung satu sistem ketika internship di Pertamina, saya ketemu angka 0,6. Itu TKDN-nya masih impor gitu ya. Tapi kalau dibikin di dalam, saya meyakini itu akan di bawah ini ya, 5 atau setengah dolar gitu per wattnya gitu. Sehingga nanti ketika dihitung menjadi LCOI, masih tetap bersaing lah gitu dengan pembangkit-pembangkit lain gitu ya.
Dan saya pikir tadi rooftop ketika PPN naik 12%, ini sebetulnya di salah satu sisi gitu ya, kita kurang suka gitu. Tapi kalau konteks transisi energi sebetulnya ini mempercepat gitu. Naik tarif itu akan mendorong orang punya listrik sendiri kan kira-kira gitu bahasa gampangnya ya. Sepanjang listriknya murah, nggak ada orang yang mau bikin rooftop gitu. Misalnya pelanggan 450 VA, 19 VA, ngapain bikin rooftop kalau cuman bayar listrik 500 rupiah per kWh kan kira-kira gitu. Tapi kalau dia ditagih 2000 per kWh, betul ya pasti saya harus punya rooftop sendiri, bila perlu pasang baterai juga gitu ya. Tapi mungkin regulasi ke depan yang harus memungkinkan itu, apalagi virtual power plant itu sebetulnya sudah menjadi tren di mana-mana, bahkan peer to peer sebetulnya sekarang. Jadi misalnya saya tetanggaan dengan Pak Joko gitu ya. Lalu saya tiap hari mulai pagi sampai sore ke kantor, Pak Joko mungkin from office kerjanya gitu. Saya jual listrik panel saya ke Bapak di tempat lain atau negara lain itu sudah boleh. Tapi nampaknya di kita sekarang regulasi belum memungkinkan itu. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan persepsi yang mulai terbuka antara ini ya, pembuat undang-undang gitu ya dan pembuat konsep undang-undang itu menjadi sama sehingga politik transisi energi kita saya pikir akan lebih cepat lah dan saya setuju semua itu dimulai dari rumah gitu. Dan paling gampangnya dimulai dari PLTS atap gitu. Mungkin itu terima kasih komentarnya Pak Joko. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Baik, Pak David, terima kasih. Ada lagi dari Pak Joko? Baik, terima kasih. Salam. Baik, makasih Pak Joko. Kalau begitu kita sudah selesai sesi kedua ini. Dengan istirahat sejenak lagi. Kepada partisipan yang sudah menulis tanggapan, baik pertanyaan atau pernyataan, lebih diharapkan untuk menyampaikannya secara lisan, secara oral, di sesi ketiga nanti. Kita istirahat sejenak.
Baik, kita mulai sesi ketiga, diskusi narasumber dengan partisipan lainnya. Kita mulai dari Pak Fuad. Silakan Pak Fuad, kali tapi kamera tolong dinyalakan. Belum ada respon, silakan Pak Emos. Pak Emos lebih dulu. Nyalakan kamera Pak, kalau bisa. Ya. Dari Baik, mana Pak. Pak instansinya Pak Ya, Emos? terima kasih. Ya, saya lokasi di Batam, Pak. Batam ya. Tadi ada disinggung juga tentang Batam, jadi saya tertarik juga itu dari Pak David ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Emos Ginting, saya domisili di Batam, Pak. Dan saat ini saya salah satu pendiri komunitas masyarakat sistem energi berkelanjutan Indonesia. Ya, ada beberapa hal yang saya tanya, Pak. Ini yang pertama ya, mungkin maaf kalau terlalu banyak nih pertanyaannya. Yang pertama Ya, itu silakan. ya menarik sekali tadi, Satu persatu ya. menarik sekali tadi beberapa pemodelan ya dari Pak David. Nah, bagi saya yang saya tanya kalau misalnya nanti 100% energi terbarukan, baik itu 100%-nya sepertinya 100% dari energi matahari mungkin ini ya agak sulit menurut saya ya. Perlu dikombinasikan dengan energi terbarukan lainnya. Nah, mungkin kira-kira yang lebih cocok kalau nanti apa itu sebagai base load-nya apa gitu ya, terutama kalau energi matahari ini kan tentu perlu teknologi yang lebih ini supaya bisa menjadi base load gitu ya. Nah, dan bagaimana perhitungan lossesnya gitu ya, kalau kalau misalnya menggunakan energi matahari ini karena ada proses konversi kan dari DC AC, AC ke DC dan juga dari baterai begitu misalnya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan tentang momen inersia sepengetahuan saya gitu. Nah, yang kedua, hasil pemodelan dari Pak David juga sangat menarik ya. Memang saya lihat kecenderungannya akan menurun ya biaya dengan teknologi solar PV. Nah, cuman saya agak bertanya kenapa masih cukup tinggi 9 sen gitu ya. Karena saat sekarang mungkin bisa di bawah 8 sen gitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut pemodelannya ini apakah dengan perhitungan di tahun 2024 atau 25 sekarang sampai masa solar PV itu berakhir, masa lifetime-nya mungkin 25 atau 30 tahun ya. Nah, begitu. Nah, itu mungkin masih cukup tinggi 9 sen per kWh dibanding misalnya dengan PLTA atau mungkin ya ini mungkin menurut saya bila dibandingkan dengan pembangkit fosil baik itu PLTU atau PLTG dengan CCS atau CCUS, kok carbon capture. Nah, yang ketiga, yang terakhir pertanyaan saya, maaf, untuk teknologi solar PV ke depan ini, ya khususnya 20-30 tahun ke depan ya, apakah masih sama seperti sekarang gitu Pak ya? Karena dari informasi yang saya dapat juga, teknologi material solar PV sedang berkembang juga ya, untuk mencari efisiensi yang lebih tinggi dan cost yang lebih murah gitu, seperti adanya material apa perovskite ya yang pernah saya baca juga di salah beberapa jurnal dan juga ada thin film ya yang juga banyak mungkin kita bisa lihat di YouTube. Nah, teknologi solar PV seperti apa gitu untuk kedepannya nantinya mungkin setelah 2050 ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Emos, ada 3 pertanyaan. Ya, Tanggapan? ya maaf kalau kebanyakan nih. Oh, nggak apa-apa. Silakan Pak David ditanggapi. Sama-sama halak kita ini. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Emos. Ini ya, saya pikirin Pak Emos ini ternyata detail sekali membacanya saya lihat nih. Bisa jadi mungkin udah ada ini dulu dia lihat-lihat paper saya nih namanya. Kalau gitu saya coba share lagi ya, share screen untuk
paper saya, jadi mungkin lebih mudah nanti diskusinya. Baik, sebentar. Mungkin saya coba ini ya, sampaikan dulu. Tadi sebetulnya karena paparannya ringkas, tidak semua hal bisa saya paparkan gitu ya. Tapi ini mungkin saya coba sampaikan. Di dalam modeling kami ini, sebetulnya kira-kira misalnya nih ya, saya ambil contoh, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat grafik yang sama ya, ini electricity generation mix. Ini yang saya kasih kursor saya ini adalah sistem Jawa Bali gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa phase out coal-nya atau batu baranya itu gradually gitu ya, naturally gitu ya. Nah, maka ini kira-kira bentuk atau energi mix-nya saat konsumsinya 3 kali konsumsi kita hari ini. Di situ masih ada pembangkit batu bara ini ya, yang warna hitam ini ya, pembangkit fosil gitu ya. Lalu yang warna kuning ini adalah dari energi surya. Yang biru dan lainnya adalah panas bumi gitu ya, hydro dan geothermal gitu ya. Lalu ketika konsumsinya naik terus, katakanlah mencapai 2050, maka sudah di phase out semua. Pembangkit batu bara yang dibangun hari ini pun rasanya 25 tahun lagi udah pensiun gitu kira-kira ya. PPA-nya udah berakhir gitu ya. Sehingga di saat konsumsi kita tinggi, maka pasokan itu dominan dari energi surya. Kira-kira mungkin 98% mungkin kalau di persen gitu ya. Mungkin itu untuk menjawab kira-kira pasokannya dari mana. Lalu base load-nya dipasok dari apa? Nah, ini saya mau jawab gitu ya. Jadi saya akan pindah ke grafik berikutnya. Jadi kira-kira sistem ini 100% listrik EBT untuk Indonesia ini dimodelkan tidak ada PLTU atau tidak ada ini ya, tidak ada pembangkit fosil sama sekali lah. Yang ada hanya panas bumi, air, gitu ya, ditambah dengan energi surya. Lalu energi surya kan tidak 24 jam, mungkin itu pertanyaan gampangnya ya. Lalu selebihnya dari, katakan matahari itu paling bagus dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, atau jam 9 ke jam 3 sore. Lalu selebihnya pakai apa? Nah, disitulah peran dari energi storage. Bisa baterai, bisa pump hydro storage. Makanya kalau kita lihat di grafik ini, kan ini bisa dikatakan ini adalah pasokan yang warna kuning ini adalah energi surya, tetapi dia lebih tinggi, lebih besar dari bebannya. Bebannya yang warna merah ini. Jadi, sebagian lagi energi surya itu disimpan di energi storage. Bisa baterai atau pump storage tadi. Sebagian lagi dikonsumsi langsung ke ke konsumen itu industri-industri gitu ya. Lalu di jam saat pasokan matahari nggak ada, dia discharge. Jadi si baterai atau pump storage itu akan mengirim listrik. Yang tadi di jam ini disimpan gitu ya. Ini yang warna biru pucat ini adalah charging gitu ya, charging baterai disimpan ke storage. Lalu yang biru terang ini dia discharge atau dialirkan kembali ke jaringan. Jadi bisa dibilang energi surya sebetulnya yang memasok seluruhnya gitu ya, karena porsi yang lain itu kecil. Tetapi cara memasoknya dia menggunakan metode shifting. Jadi energi yang siang hari berlebih disimpan, lalu nanti digunakan untuk malam hari atau overnight gitu ya. Jadi tidak ada lagi pembangkit batu bara yang biasanya kita lihat ada di base load sini ya. Jadi bisa dibilang PLTA-nya ya base load di sini, PLTA yang pump storage gitu ya. Diatur sedemikian lah gitu kira-kira. Lalu terkait dengan harga, kenapa terlihat mahal gitu ya? Ini saya mau sampaikan juga dengan grafik harga atau grafik biaya ya. Saya akan coba jelaskan dengan LCOI. Nah, ini dia. Kenapa 9 sen kan kira-kira itu jawaban yang mau ditanyakan. Nah, saya perlu sampaikan di dalam sistem kelistrikan kita itu kan selain biaya pembangkitan, ada biaya balancing-nya. Biaya balancing ini adalah menjaga pasokan itu kontinu 24 jam. Karena mataharinya kan tadi cuma ada jam 9 ke jam 3 sore. Itu misalnya ya. Sehingga dibutuhkan biaya penyimpanan, biaya storage. Kalau biaya hanya pembangkitan saja, ini ya, kira-kira cuma 4 sen kok, di bawah 4 sen. Kalau hanya pembangkitan. Tetapi untuk sampai ke konsumen ada proses pentransmisian, gitu ya, proses pengiriman, lalu ada biaya storage-nya.
Lalu selain itu kan ada juga losses tadi disampaikan gitu ya. Nah, itu dihitung semua. Jadi angka 9 sen itu adalah jumlahan yang warna biru ini, biru gelap ini ya, biaya pembangkitannya ditambah biaya lossesnya gitu ya, atau spillage-nya, ditambah lagi dengan biaya storage-nya, ditambah biaya transmisinya. Kira-kira gitu, sehingga rata-rata ketemu 9 sen. Nah, itu kira-kira. Lalu, pertanyaan terakhir terkait dengan material gitu ya. Apakah 20 tahun atau 30 tahun sekarang materialnya masih sama? Tentu kita berharap materialnya makin efisien. Misalnya kita belakangan ini melihat ada panel surya yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu itu cuman kira-kira satu lembar itu hanya 200, 300 watt atau kira-kira 400 watt. Sekarang sudah ada yang 700 watt karena semakin efisien. Tentu dengan cara-cara seperti ini, kalau satu lembar ini bisa 700 watt, tadinya kita butuh 2 lembar untuk kapasitas sama, maka kebutuhan lahannya pun akan lebih ringkas itu ya, lebih sedikit. Artinya apa? Biayanya pun bisa turun. Lalu listrik yang didapatkan dengan luasan lahan sama bisa double kira-kira. Nah, ini dimaknai apa? Nanti biaya menyediakan listriknya itu bisa lebih murah lagi. Apalagi misalnya menggunakan katakan perovskite itu nanti sudah bisa dioperasikan seperti solar ini ya, yang berasal dari silikon gitu ya, monokristalin atau polikristalin, maka lebih murah lagi karena harga perovskit itu kan jauh lebih murah dari silikon gitu ya. Sehingga hitung-hitungan 9 sen itu bisa jadi lebih rendah dari situ nanti di tahun 2050 misalnya. Dan jangan lupa, apakah kita tidak makin sejahtera nanti di 2050 gitu ya. Ketika misal gampangnya gitu, bayar listrik itu pun nggak akan jadi soal lagi 9 sen, mungkin 20 sen pun dia bayar gitu ya. Nah, mungkin itu untuk ini nih, menanggapi dari pertanyaan Pak Emos Ginting. Namun saya lagi-lagi terima kasih Pak Emos, ini pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak Emos. Kami kembalikan lagi ke Pak Adi. Baik, Pak David. Mungkin Pak Emos ada tanggapan balik? Komentar kalau tidak ada. Dari saya, tadi itu di paper jurnal Energies itu Pak ya, Pak David. Betul, betul Pak Adi. Oke, oke. Nanti saya juga mau baca itu. Siap. Baik, berikut dari Pak Didik PLN, silakan. Ya, terima kasih. Selamat Bang David atas lulusannya. Ya. Perkenalkan, mungkin salam kenal. Saya dari PLN, kebetulan masih di PLN. Nama saya Didik Sudarmadi. Mungkin dari beberapa presentasi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa kita bisa menggunakan 100% renewable energy untuk memasok kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, apakah mungkin sistem Jamali itu dengan skenario tersebut tanpa ada interkoneksi dari pulau lain bisa memenuhi 100% diambil dari renewable energy? Karena kita lihat bahwa sekarang ini aja kira-kira 70% beban itu ada di Jawa, Madura, Bali dari seluruh Indonesia ya. Sedangkan dari pembangkitannya sendiri itu kira-kira hampir 70%, 70-80% itu dari fossil fuel gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan juga bahwa kalau kita menggantikan dengan katakan PV ataupun dengan hydro atau dengan panas bumi, itu mau kita taruh di mana di Jamali gitu. Kemudian apakah mungkin kalau kita tidak menggunakan sedikit pun fossil fuel ya, misalkan gas ya. Nah, karena bisa nanti untuk kaitannya dengan net zero emission bisa saja kita menggunakan pengelolaan emisi gitu ya dengan teknologi CCUS dan sebagainya. Nah, terus yang menjadi tantangan berikutnya adalah yang mungkin yang disampaikan Bang David tadi kan potensi ya, lebih banyak potensi. Nah, untuk merealisasikannya itu satu tantangan tersendiri lagi itu. Bagaimana kita bisa merealisasikan, katakan membuat proyek, kalaupun misalkan membuat PV skala besar, ada di mana
pembebasan lahan atau bahkan di offshore gitu ya, itu saya kira tidak mudah ya, tidak mudah gitu ya. Dan tantangannya cukup banyak. Bahkan yang sekarang aja kita mungkin agak terseok-seok gitu ya, tanpa renewable energy, tanpa kondisi yang sangat katakan muluk-muluk tadi ya, agak-agak apa namanya 100% itu susah kita realisasikan. Terbukti bahwa kita tidak mencapai 2025 23% gitu. Terus yang berikutnya itu kaitannya dengan mungkin tantangan berikutnya, sebenarnya mungkin ada baiknya juga kita memperhatikan daerah yang isolated dan terpencil. Itu sistem kita banyak sekali, gitu, ratusan. Dan itu mungkin solusinya menggunakan renewable energy 100% itu lebih layak lagi. Dan ini mungkin pemerataan buat teman-teman kita yang di daerah terpencil. Terima kasih Bang David. Baik, terima kasih Pak Didik. Silakan Pak David. Baik. Catatan saya sekitar 4 hal. Terima kasih Pak Didik, ini pertanyaannya luar biasa. Ini teknikal ya. Jadi memang di setiap modeling itu kan ini ya, ada asumsi. Nah, mungkin saya kasih background dulu. Asumsi 100% itu adalah semacam upper bound gitu ya. Semacam keingintahuan saya, sebetulnya kita bisa nggak sih 100% gitu ya. Meskipun nanti realisasinya bisa jadi 50%, 75% gitu ya. Tetapi saya pengen tahu secara hitungan akademik, secara potensi teknis bisa nggak gitu. Itu yang saya mau jawab. Lalu masuk kembali ke pertanyaan Pak Didik, apakah memang tidak perlu interkoneksi gitu ya? Nah, ini mungkin saya kasih penjelasan lebih detail lagi. Untuk masing-masing regional itu tentu memang punya tantangan sendiri-sendiri. Nah, saya juga memodelkan sebetulnya, misalnya Selat Sunda itu jadi dipasang ini ya, transmisi DC gitu ya. Nah, tapi harus ada ini ya, semacam kenapanya, why gitu ya. Nah, bisa jadi ke depan kalau memang menggunakan ini ya, hasil penelitian ini menggunakan PLTA pump storage sebagai storage, ternyata untuk pengadaan lahan agak sulit nih di Jawa. Lalu lebih mudah membebaskan lahan di daerah Sumatera Selatan, atau mungkin di daerah Lampung gitu ya, atau bahkan di Sumatera Utara, membuat PLTA pump storage karena udah ada danau Tobanya gitu. Atau di Sumatera Barat, sudah ada danaunya, tinggal bikin satu waduk atas lagi. Nah, ketika situasi itu terjadi, di sanalah sangat relevan ada interkoneksi. Tetapi perlu disadari bahwa ketika diinterkoneksikan secara sistem memang ada tambahan biaya di sana. Dan seandainya orang Sumatera bilang, saya kalau sendiri, saya bayarnya cuma 8 sen. Tapi karena saya gabung sama kalian, Jawa Bali, saya bayarnya jadi 8,5 sen misalnya. Atau jadi sama 9 sen. Nah, di sini mungkin nanti perlu ada ini ya, lagi-lagi politik transisinya seperti apa. Ya sudah, nggak apa-apa biaya naik, nanti dikasih kompensasi dari pemerintah misalnya, gitu ya. Di situ nanti mungkin ada hal-hal non teknis yang di luar skop dari penelitian ini, gitu. Tapi betul interkoneksi itu ada kebutuhannya ketika ada hambatan-hambatan untuk regional itu bisa berdiri sendiri. Misalnya sulit pengadaan lahan untuk LTS-nya. Misalkan untuk bikin terapung di laut, kami cek ternyata jalur kapalnya banyak, sehingga kita nggak bisa. Bisanya itu dicari yang agak sepi, di Sumatera misalnya. Tentu itu menjadi alasan tambahan lain kenapa harus interkoneksi gitu ya. Tetapi untuk penelitian ini memang diasumsikan setiap regional itu resources-nya itu memang cukup, karena memang dihitung ada gitu ya. Tetapi hal-hal yang hambatan-hambatan tadi tidak menjadi parameter di dalam modeling ini. Gitu ya, karena tidak bisa dikuantifikasi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah apa betul tidak menggunakan sedikit pun fosil? Nah, ini menarik sekali pertanyaan Pak Didik ini, karena mungkin Pak Didik
orang operasional gitu ya, pasti sangat paham. Sebetulnya tetap ada fosil ketika kita berproses transisi energi. Misalnya, kita harus mengakui tidak mungkin menghilangkan gas. Tidak mungkin menghilangkan gas untuk yang fast respon, kira-kira gitu ya. Tetapi kita tidak, ini juga ya, tidak membuka bahwa ada sebetulnya teknologi baru, misalnya, menggantikan bahan bakar gasnya menjadi hidrogen misalnya. Sehingga peran dari fosil tadi bisa digantikan. Kalau peran dari PLTU, kan ketika dia di phase out, sudah otomatis harus diganti oleh surya dan baterai, kalau dalam konteks penelitian ini gitu ya. Tapi untuk keandalan sistem, pasti akan ada backup itu. Misalnya, bahkan seperti di Singapura pun, mereka punya backup gas yang banyak pun. Ketika katakan dia berhasil membeli listrik dari Sumatera atau Kepulauan Batam, dibeli sampai ke Singapura atau dari Australia, dia tetap punya backup sistem, dan itu tertulis di dokumen mereka di perencanaannya gitu, bahwa harus ada backup sistem, dan itu bisa dipahami sepanjang tidak terus-menerus digunakan gitu ya, karena sifatnya emergensi. Nah, lalu untuk daerah-daerah, untuk pembebasan lahan seperti apa gitu ya? Tadi saya sempat mention di awal bahwa ketika suatu region atau Jawa Bali sulit membebaskan lahan, maka dia bisa naruh pump storage-nya di daerah Sumatera juga gitu ya, atau di daerah Kalimantan atau Sulawesi. Yang penting dia bisa menjamin interkoneksinya itu dibangun tepat waktu gitu, karena kesulitan kita kan sebetulnya membangun tepat waktu ini jadi persoalan juga gitu ya. Jangan sampai nanti ujungnya terjadi defisit dan akhirnya genset lagi gitu, dual firing, tetapi cuman BBM-nya yang disediakan, gasnya nggak ada gitu ya, akhirnya emisinya naik gitu. Nah, itu mungkin yang perlu ditinjau lagi, dan mohon maaf itu di luar dari skop penelitian ini gitu. Tapi saya coba jelaskan seperti itu. Untuk daerah-daerah terpencil atau isolated, betul, sangat setuju saya bahwa uh, ketika di sana semata-mata 100% pakai genset, maka harga PLTS ditambah baterai pasti lebih murah, sudah pasti lebih murah. Itu yang tadi mungkin pemerataan gitu ya, lalu tentu dia yang paling mudah sebetulnya didekarbonisasi kalau menurut saya gitu. Karena relatif kecil sistemnya dan mudah digantikan gitu. Nah, mungkin itu ya untuk menanggapi. Tapi lagi-lagi terima kasih Pak Didi untuk pertanyaannya, dan ini membantu saya menjelaskan juga gitu untuk riset ini. Makasih Pak Didi. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, ada tanggapan lain, Pak Didik? Tanggapan balik? Cukup Pak Adi, terima kasih. Oh, baik. Terima kasih, Pak Didik. Jadi kalau tegas bahasa warung kopinya, Pak David nih menyarankan super grid nih Pak ya, interkoneksi antar pulau besar ya, biar lebih besar peluang realisasi 100% renewable energy secara tersirat. Silakan Pak Ajif Fuad, dari instansi mana Pak? Tolong disampaikan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari UIP 2B Jamali Pak, dari dispenser. Oh, Nama saya dispenser Fuad Pak. Jamali. Gandul ya? Nah, gimana? Dari Gandul. Iya Pak, betul Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, yang saya mau tanyakan tadi sebenarnya udah ditanyakan ya sama Pak Bumi. Jadi menambahkan saja Pak, mungkin pertanyaannya, apabila memang sudah dilaksanakan penelitian oleh Bapak, eh, kan setelah kejadian partial backup tahun 2019 itu kan fokus atau concern utama kita adalah pengendalian security untuk ekonomis jadi nomor dua gitu kan, dan itu meniscayakan banyak hal gitu ya. Dari segi menjaga transfer dan sebagainya itu ada yang memang lebih besar untuk menjaga keamanan. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak kalau ketika sudah 100% di 2050 dan seterusnya, itu lebih baik kita gitu kan ya, untuk sistem yang harus kita bisa.
dibandingkan harus interkoneksikan itu ada cost, entah cost investment cost ataupun operation cost yang harus dikeluarkan Interupsi sedikit Pak Fuad, suaranya putus-putus, mungkin lebih baik padamkan kamera Pak, biar sinyal suaranya lebih Oh, jelas. Silakan. oke, baik. Ya, baik Pak. Jadi untuk tadi dijelaskan untuk ketika 50 ketika sudah 100% NCT, itu tadi kan Bapak menyarankan lebih baik terpisah gitu sistem atau full sistem itu daripada harus dilaksanakan interkoneksi dan itu harus ada tambahan biaya investasi maupun biaya operasi gitu. Nah, itu akan tapi dari cost ya atau biaya produksi ya. Nah, untuk keadilan sendiri apakah sudah ada dari sudut pandang atau pisau bedah andalan sistem gitu? Apakah lebih andal ketika sistem itu tetap terpisah, Jawa Bali sendiri, Sumatera sendiri, ataukah lebih andal jika interkoneksi gitu Pak, seperti yang sudah dilaksanakan tadi. Karena ya sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, itu juga memang cost operasinya sangat besar gitu ya, dengan saat ini jadi 70% itu berasal dari batu bara gitu kan. Effort kita di dispenser itu begitu besar ya Pak ya, untuk begitu sulit untuk membuat menjaga tetap ada batas-batas gitu ya, bisa memenuhi batasan transfer gitu ya dari dan seterusnya. Nah, nah ini itu kan sekarang untuk di masa depan itu apakah sudah ada penelitian lebih lanjut pengembangan seperti apa transmisinya dan itu mempertimbangkan keandalan dengan operasi 100% NCT. Baik ya Pak Fuad, masih kurang jelas, tapi mudah-mudahan Pak David bisa nangkap itu. Setidak-tidak 60% dari suaranya. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Asif Fuad ya. Saya mencoba menyederhanakan gitu ya. Kira-kira pertanyaannya apakah sebaiknya terpisah saja atau saling terinterkoneksi? Saya menangkapnya itu sebetulnya inti pertanyaannya. Nah, lalu ada statement tadi keandalan menjadi hal prioritas, keekonomian nomor 2 kan kira-kira gitu ya. Iya. Saya melihatnya itu berbeda. Sebetulnya gini, ada yang berpandangan dengan diinterkoneksikan itu lebih handal. Saya memandang itu diinterkoneksi itu menambah risiko. Jangan lupa, transmisi itu pun punya risiko juga gitu ya. Misalnya gini, Singapura ingin atau membolehkan impor dari Kepulauan Batam, tapi dia mensyaratkan harus bikin pembangkit backup di Singapurnya. Kalau kenapa-kenapa transmisi bawah lautnya putus atau ada gangguan sistem, bisa berbulan-bulan itu memperbaikinya gitu ya. Nah, situasi yang sama bukan tidak mungkin terjadi juga seandainya misalnya transmisi DC Selat Sunda itu jadi direalisasikan. Sama saja sebetulnya kan, ada juga risiko di situ. Saya melihat sebetulnya energi storage lah jawaban untuk keandalan. Karena kekhawatiran kita apa sebetulnya? Pasokan listriknya kan sebetulnya. Kalau energi storage itu ada di masing-masing region atau cukup, maka dia lebih aman tingkat ininya ya. Jaminan ada pasokan gitu ya. Misalkan Jawa Bali. Jawa Bali kalau mengandalkan interkoneksi dengan Kalimantan, dengan Sumatera, dengan Sulawesi, dia tidak punya pembangkit sendiri, tidak punya backup. Ketar-ketir kita tinggal di Jawa ini kan kira-kira gitu. Nah, sehingga apa? Sistem itu memang harus dilihat betul, apa betul dia bisa berdiri sendiri, lebih handal berdiri sendiri ketimbang diinterkoneksikan. Dan lagi-lagi mungkin itu ini ya, total sistem cost-nya perlu dilihat. Jangan-jangan lebih efisien ternyata Sumatera berdiri sendiri, Jawa Bali terdiri sendiri. Misalnya gini, kita memahami ketika sistem yang dominan dari angin atau surya, selalu ada curtailment di situ.
ada spillage. Misalkan gini ya, kita selalu membicarakan hidrogen, tetapi jarang sekali ada yang terbuka membicarakan hidrogennya gimana membuatnya, dari mana sumber energinya, dari mana listriknya untuk memecah H dengan O-nya, kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sarankan, di sistem misalnya ya, Sumatera 100% EBT, lalu saya hitung dalam modeling saya, ada spillage kira-kira 30%, itu sistem yang paling efisien, storage-nya bisa diminimkan, cost-nya paling ditekan, kira-kira 30% spillage-nya. Nah, kalau saya bilang 30% ini, saya mau konversi jadi hidrogen. Lalu dibangunlah electrolyzer, disetrum dengan spillage tadi, atau energi 0 rupiah tadi gitu ya. Lalu dia menjadi hidrogen. Lalu hidrogen ini dibikin standby gitu ya, di PLT gas kita untuk menggantikan gas itu, tentu dengan modifikasi engine-nya gitu ya, modifikasi di uh, retrofitting di boilernya gitu ya. Maka itu akan menambah ini ya, keandalan atau kejaminan pasokan gitu. Jadi lagi-lagi saya melihat itu sebetulnya antara storage atau hidrogen yang diupayakan murah dengan menggunakan energi spillage dari PLTS tadi. Itu yang bisa menjawab sistem itu bisa berdiri sendiri. Kalaupun diinterkoneksikan, dan kita tahu interkoneksi itu pasti kabel bawah laut, pun di situ ada risiko gitu. Jadi tidak apple to apple juga, tidak bisa dibandingkan serta-merta, berdiri sendiri atau dengan interkoneksi itu menjadi lebih handal gitu ya. Mungkin itu untuk merespon Pak Azifat. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Baik, Pak David, saya kira sudah terjawab ya apa yang dipertanyakan oleh Pak Fuad. Sekarang kita beri kesempatan satu partisipan lagi, bila ada. Silakan Pak Tandi. Baik Pak Adi, terima kasih. Selamat sore. Salam kenal Pak David. Ya, saya paling tidak sudah beberapa kali melihat Pak David ini ya. Di beberapa webinar di tempat lain. Nah, saya tertarik dengan paparan Pak David tadi terkait korelasi antara PDB dengan rasio new renewable energy ya Pak ya. Mudah-mudahan saya keliru. Nah, secara umum saya sependapat dengan apa yang Pak David paparkan. Namun untuk hal ini saya kayaknya masih belum sependapat Pak, dalam artian begini. Di situ tadi Bapak paparkan bahwa PDB itu sangat ditentukan oleh penggunaan NRI ya, New Renewable Energy. Nah, pertanyaan saya begini Pak David. Kira-kira mana yang dahulu Pak yang harus terpenuhi? Apakah PDB-nya atau NRI-nya? Tadi sudah ada beberapa penanya tadi sempat mempertanyakan terkait dengan presentasi NRI ini ya. Nah, pertanyaan saya mungkin singkat saja. Kira-kira mana yang harus terpenuhi lebih dahulu? NRI-nya atau PDB-nya? Nah, dalam konteks ini negara Indonesia supaya naik kelas ya Pak ya, supaya naik jadi negara maju. Nah, kemudian yang kedua gini Pak, kalau memang penggunaan NRI itu atau persentase NRI itu yang didorong untuk naik, nah menurut saya, ini pendapat saya Pak ya, sebaiknya negara secara konsisten dan konsekuen saja memberi bantuan pemasangan panel surya misalnya plus baterai energi storage tadi
untuk khusus bagi masyarakat yang ekonomi ke bawah, menengah ke bawah ya. Nah, ada satu lagi Pak yang mungkin kita lupa bahwa ketika kita berbicara NRI tentu di sini implisit di dalamnya adalah energi baru. Dalam hal ini yang saya maksud adalah pemanfaatan energi nuklir, PLTN. Jadi seyogianya pemerintah pun juga harus hadir secara konsisten untuk mempercepat hadirnya PLTN di Indonesia. Nah, mungkin pada posisi akhir nanti, entah itu di 2050 apa 2060, maka mungkin kita akan terpetakan sebagai pengguna negara dengan pengguna energi NRI yang persentasinya relatif mendekati 100%, sehingga praktis bisa mendorong naiknya PDB itu sendiri. Nah, ini untuk dua hal ini gimana pendapat Pak David? Mohon pencerahan Pak David. Terima kasih. Baik, langsung aja Pak David. Ada beberapa komentar, pertanyaan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tandi, ini luar biasa nih. Saya izin kembali ke slide yang tadi untuk mengklarifikasi lah ya. Nah, ini saya sedang menayangkan slide yang tadi sempat saya sampaikan, hubungan antara konsumsi energi atau listrik dengan GDP gitu ya. Nah, ini mungkin tadi agak miss ya, tadi disampaikan Pak Tandi konsumsi renewable-nya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan tadi sebetulnya konsumsi listriknya Bapak. Jadi ternyata sangat berkorelasi. Konsumsi energi atau listrik yang tinggi juga menggambarkan tingkat ini ya, GDP per kapitanya. Misalnya, saya gampangnya gini, kalau tetangga saya lihat gitu, tiba-tiba dia masang AC, nambah 2 AC gitu ya. Atau mungkin beli TV baru lah gitu, nambah gitu. Saya sederhana melihat bahwa, oh ternyata dia income-nya nambah gitu. Dia makin kaya nih, kan kira-kira gitu. Dampaknya apa? Dia pakai listrik lebih banyak. Dia nonton mungkin di tiap kamar ada TV 1, lalu tiap kamar ada AC. Yang tadinya semula cuma 1, gitu. Lalu sekarang ada 3. Nah, saya bisa bilang tetangga saya itu tanpa menanyakan langsung gitu ya. Kasat mata saya bilang, wah dia pasti ada tambahan income nih, sehingga bisa beli peralatan baru dan juga listriknya masih naik nih tagihannya gitu ya. Tanpa menanyakan langsung ke dia, saya bisa bilang dia lebih kaya nih daripada kemarin kan kira-kira gitu. Nah, itu sebetulnya yang mau disampaikan secara gamblang oleh slide ini. Jadi kalau ditanyakan PDB-nya duluan, GDP-nya duluan, atau energi mix dari renewable-nya dulu gitu ya. Nah, ini menarik sebetulnya gitu ya. Tapi saya pikir itu tidak dipertentangkan karena pada prinsipnya kan renewable ini menggantikan porsi dari konsumsi energinya sekarang. Misalnya dia pakai 10.000 kWh, lalu 1.000 kWh-nya diambil dari surya atau nanti meningkat lagi jadi 2.000 dan seterusnya hingga full 10.000 kWh. Kan secara prinsip sebetulnya dia sudah mampu beli berapapun, tetapi tinggal pasokannya yang diganti atau ditransisikan dari semula fosil menjadi tidak fosil gitu ya. Saya mencoba meresponnya seperti itu kira-kira Pak Tandi. Lalu yang terkait dengan insentif, saya setuju memang sebetulnya kalau kita pengen ngebut gitu ya untuk transisi energi, betul bahwa diperbanyak bantuan, dipermudah, diberikan insentif bahkan gitu ya untuk pemasangan PLTS atap dan juga baterainya gitu ya. Karena memang ada ketidakadilan sebetulnya, padahal kita inginnya just energy transition, transisi yang adil gitu ya. Misalkan gini, saya pernah menulis di satu media, seorang guru gitu ya, pengen memberikan keteladanan ke murid-muridnya. Saya pasang PLTS atap nih, sebagai contoh, saya pun melakukan transisi energi di rumah. Lalu tiba-tiba regulasi tidak memperhitungkan listrik yang diekspor ke jaringan gitu ya.
Padahal kan sehari-hari guru ini ngajar di sekolah dari pagi sampai sore. Dia tidak menggunakan listriknya. Yang terjadi kan dia membangkitkan listrik secara gratis untuk PLN misalnya dalam konteks ini. Nah, sehingga tidak terjadi transisi energinya di sana gitu ya. Nah, mungkin nanti perlu ada pengecualian untuk jenis konsumen tertentu gitu ya. Tidak mungkin dipersamakan misalnya bisnis Indomaret gitu ya. Indomaret itu kan memang beroperasi dari pagi sampai sore. Kalau dia pakai PLTS, bisa dipakai langsung. Tapi kalau kita yang bekerja di kantor, meninggalkan rumah tiap hari, kita punya rooftop, sehingga percuma saja kan kira-kira gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki lah, mungkin koreksi ke depan. Lalu, saya tertarik tadi pertanyaan yang bagaimana kalau Indonesia 2050 nanti katakanlah sudah punya pemakai nuklir gitu ya. Saya pun membaca di media ini belakangan ini memang sudah ada rencana ke sana. Tetapi saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, melihat ini ada kaitannya dengan politik luar negeri kita. Saya waktu webinar yang awal-awal ada Profesor Rinaldi Dalimi bilang, saya bukannya menolak nuklir gitu ya. Saya pun sama, saya melihat posisi yang disampaikan Pak atau Profesor Rinaldi Dalimi ini benar itu. Kita tidak akan pernah punya teknologi pengayaan nuklirnya karena tidak ada yang mau memberikan ke kita. Sehingga poin saya adalah kita harus beli ke negara tertentu. Dalam hal ini misalkan kita tahu siapa sih yang punya nuklir, blok Barat, blok Rusia gitu ya, atau China gitu. Saya melihat ini lagi-lagi ini pribadi ya, disclaimer ya. Saya melihat ketika kita membeli ke salah satu penyedia, katakan ini ya uranium atau apapun itu nanti bahan bakarnya, kita sudah menjadi bagian dari blok mereka. Nah, apakah ini sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif yang non-blok? Saya sebetulnya agak khawatir ke sana. Sehingga saya melihat perlu hati-hati di sana. Bagaimana mendudukkan kita, katakanlah tetap punya nuklir, tapi ketika membeli bahan bakar nuklir ini tidak membuat kita masuk dalam blok tertentu gitu. Itu mungkin yang perlu ada telaah lebih lanjut yang tentu di luar kapasitas sih sebetulnya gitu ya. Di sisi engineering tentu itu tidak didiskusikan. Nuklir pasti bisa, tapi secara politik apakah iya gitu ya, mungkin perlu jadi pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu mungkin Pak Tandi, tapi lagi-lagi transisi memang perlu dimulai dari rumah dengan PLTS atap dan tentu pengaturan yang adil gitu ya, adil bagi PLN, adil bagi konsumen dengan bantuan atau insentif dari pemerintah tentunya gitu ya, supaya kita lebih cepat lagi untuk menaikkan porsi renewable-nya gitu. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Baik, Pak David. Mungkin ada respon balik dari Pak Tandi, silakan. 1-2 menit, Pak, bila masih ada. Ya. Ya, saya pikir sudah cukup jelas Pak Adi. Terima kasih Pak David. Sukses sehat selalu. Terima kasih Pak Tandi. Baik, Pak Tandi. Kita akan masuki sesi terakhir saja, bagian penutupan. Tapi sebelumnya akan disampaikan bahwa webinar kita episode yang selanjutnya akan diselenggarakan tahun baru, tahun 2025. Direncanakan tanggal 10 Januari dengan narasumber Pak Warsono. Ini sebagai pengganti dari minggu lalu ya, yang seharusnya. Tapi karena Pak Warsono berhalangan terkait tugas pokok beliau di PLN Pusat, akhirnya tertunda menjadi Jumat 10 Januari tahun 2025. Itu saja pengumuman. Dan selanjutnya kita masuk ke pernyataan penutup dari narasumber dan panelis. Kita mulai dari panelis saja dulu. Pak Sumaryadi, silakan Pak. Terima kasih Pak David, Bang Adi. Ini sangat luar biasa, komprehensif. Kita dapat pengetahuan banyak sekarang terkait dengan kondisi dan strategi dan bagaimana dunia menyikapinya. Memang dalam kita bicara masalah natural emission, untuk mencapai itu pasti butuh dana. Karena apa?
karena ada beberapa renewable energy terkait dengan keterbatasan sumber daya alam. Kemudian masalah intermittent, kapasitas penunjang dan jaringannya juga tentu harus mendukung. Yang paling penting adalah investasi awam yang sangat tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah dampak sosial dan lingkungan ya tentunya. Ini berkaitan dengan keterbatasan ruang, beberapa lokasi kita terbatas, serta teknologi dan infrastruktur. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah kebijakan dari regulator. Bagaimana target net zero emission pada tahun 2060 ya menjadi nol. Tapi tentunya ini harus didukung oleh stimulus untuk meningkatkan investasi dalam bidang renewable energy. Bagaimana dengan teknologinya? Saya kira para insinyur kita itu punya pakem, punya kesepakatan bahwa insinyur adalah membuatnya semua semakin mudah. Ya, karena produk-produk teknologi yang sekarang membuat kita mudah adalah produk-produk teknologi, produk para insinyur. Saya kira itu. Terima kasih Pak Tadi dan Pak David yang sudah luar biasa. Terima kasih Pak Sumaryadi Subarna. Sekarang Pak David, silakan Pak, pernyataan penutup, closing statement-nya. Baik. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk bersilaturahmi dan juga berdiskusi, membagikan hasil penelitian selama studi di Australia. Dan saya percaya net zero emission untuk Indonesia itu bukan hal mustahil, dan kita bisa mulai dari mentransisikan listrik kita, karena listrik itu kira-kira 30-40% dari kebutuhan energi total, sehingga ketika kita menuju 100% listrik energi terbarukan untuk Indonesia, kita sudah menyelesaikan paling tidak 30-40% permasalahan emisi karbon gitu ya. Jadi bauran energi 100% listrik adalah kira-kira 40% bauran energi total gitu ya. Dan itu sangat dimungkinkan karena kita punya potensi energi terbarukan yang besar, energi surya yang bisa ditempatkan di atap, di bekas lahan tambang, di banyak tempat gitu ya, bersandingan dengan lahan pertanian, bahkan terapung di danau dan laut kita dengan potensi yang sangat besar. Teknologinya sudah matang, harganya semakin murah, dan kita sudah menguasai teknologi manajemen grid gitu ya, dan tentunya disokong oleh energi storage, bisa baterai, bisa juga pump hydro storage yang potensinya juga sangat besar di Indonesia, maka sangat dimungkinkan kita bisa 100% listrik energi terbarukan. Dan cara paling mudah adalah dimulai dari PLTS atap. Kita perbanyak PLTS atap dengan didukung oleh kebijakan insentif dan bantuan dari pemerintah. Saya pikir itu. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, Pak David. Sekarang kita dengarkan lagu penutup. Lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri. Dipersilakan. Operator memutar lagu.
Akhirnya kami panitia penyelenggara Kagatri UI, juga LSK Gatri UI, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Pak David Silalahi, PhD, yang sudah memberi waktu, juga memberi ilmu, pengetahuan, teknologi kepada kita semua. Juga kepada Pak Sumaryadi Sobarna, panelis tetap webinar nasional ini, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Joko Abumanan, kami ucapkan terima kasih. Serta para partisipan yang aktif, kami ucapkan terima kasih.